dalam hal kepercayaan, dalam hal akidah, dalam hal perayaan, kita nggak boleh ikut-ikutan mereka. Tidak boleh ikut-ikutan mereka. Dalam hal hari raya mereka, kita tegas mengatakan lakum dinukum. Toh mereka sendiri mengatakan apa? Kami tidak butuh ucapan selamat dari kalian. Iya, mereka sendiri bilang begitu. Lah kok sing Islam kok ngeyel lah ya? Gak apa-apa mengucapkan selamat, malah muridnya diajak mengucapkan selamat. Ya apa sih? Merekanya sendiri mengatakan kami tidak butuh ucapan selamat Anda. Sudah kita ini anuan sendiri gitu loh. Aneh kan? Ketika kita Idul Fitri, hari raya kita, apa kita memaksa mereka mengucapkan Idul Fitri? Tidak. Dan itu sama sekali tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengganggu toleransi, tidak. Toleransi, tapi ojo kebablasan. Jangan kebablasan. Di situ ada aturan, di situ ada hudud, ada batasan. Apa batasannya? Kalau berhubungan dengan hari raya mereka, kepercayaan mereka, akidah mereka, kita tidak boleh ikut-ikutan. Tidak perlu mengucapkan selamat. Kenapa? Karena kalau Anda mengucapkan selamat, ada indikasi Anda percaya dengan kepercayaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina at-taubata wa harrama al-israr. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار وصفة الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأبرار أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan inayahnya malam yang mubarak ini kita dapat hadir kembali di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, yaitu majelis ta'lim, majelis zikir di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Amin. Insyaallah semua apa yang kita dapatkan dari majelis ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita langsung melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, masih menerangkan tentang keutamaan at-taqwa fi bayani fadailit taqwa ila anqal wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Qala Allah Ta'ala tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa qala ta'ala mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Daripada keutamaan ketakwaan kepada Allah Ta'ala adalah Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu al-jannah, surga. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah, amin. Banyak ayat yang menerangkan akan hal itu, ya, sebagiannya sudah kita baca pada kajian yang kemarin. Di antaranya adalah firman Allah, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada kelanjutannya.
kemarin sudah kita bahas ya kan, bagaimana gambaran daripada surga itu. Barangkali Anda masih ingat bahwa di surga itu ada 4 sungai. Ada 4 sungai. Pertama, sungai air yang tawar, yang menyejukkan. Yang kedua, sungai apa? Susu yang murni, yang bersih. Yang ketiga, sungai khomer, tapi tidak memabukkan. Yang keempat, sungai madu. Subhanallah. Ya, memang surga itu nggak bisa dibayangkan hadirin. Kita meraba-raba dengan pikiran kita ini tidak bisa. Oke lah, Anda kalau sungai air bisa membayangkan ya, karena kita umumnya sungainya air. Lah sungai madu niku ya nopo kira-kira? Coba. Sungai madu. Hah? Lah madu kan lengket. Kalau pikiran kita nih, madu itu gimana? Lengket kan? Tapi ini ada sungai madu hadirin. Ayo. Sungai susu bagaimana itu? Susu. Ya. Makanya surga itu sebagaimana disifati oleh Nabi kita Muhammad, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi surga itu nggak bisa dipikirkan atau dibayangkan, nggak bisa. Tidak pernah terlintas di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Ya. Adapun kalau kita membaca ayat atau membaca hadis tentang surga, itu hanya gambarannya. Aslinya lebih daripada itu. Paham ya? Kenyataannya lebih daripada itu. Maka sekali lagi, sabarlah kita di dunia. 60-70 tahun sudah selesai kita ya, sudah out dari dunia ini. Maka perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan, panjenengan sabar dengan segala macam ujian yang ada, insya Allah nanti kita masuk ke dalam surganya Allah, amin. Yang tidak ada capek lagi di surga, tidak ada penat, tidak ada lelah ya, tidak ada capek di surga, nggak ada leso, nggak ada ya, tidak ada sakit, tidak ada, apalagi corona, nggak ada, tidak ada di surga, tidak ada corona ya, sehat terus, muda terus, itu kuat terus, tidak ada lemah di surga, tidak ada kotoran di surga, bersih, suci hadirin. Panjenengan makan, minum, tidak jadi kotoran, karena nggak ada WC di surga itu. Nggak ada toilet di surga, tetapi jadi keringat. Anda makan jadi keringat, Anda minum jadi keringat, dan keringatnya harumnya seperti minyak misik. Jadi apa ya, betul-betul darun naim, tempat kenikmatan. Makanya tidak apa-apa kita sabar di dunia sebentar, capek, payah, boten nopo. Nggih, sabar nggih? Sabar nggih? Ujian, sakit, kena ini, kena itu, sabar. Tidak lama kita di sini. Tidak lama kita. Kalau Anda sabar, Anda tawakal kepada Allah, Anda ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala tadi, Allah ridho kepada kita, Allah berikan surga kepada kita. Bahkan sebagaimana mungkin juga pernah kita terangkan, ulama-ulama kita, imam-imam kita itu, beliau juga sakit hadirin. Nggih? Imam Ahmad bin Hanbal itu ujiannya luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa, di penjara beliau itu. Ditahan, di penjara, disiksa. Karena apa? Mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu ada fitnah ya. Ada fitnah di mana penguasa saat itu katut ya, ikut pemikiran atau akidah yang salah ya, sehingga penguasa saat itu memaksa kepada semua ulama untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah ya.
Tetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal tetap beliau kokoh, beliau kuat. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah firman-firman Allah. Ya, sehingga beliau ya disiksa tadi itu, dipenjara, ditahan, disiksa. Tetapi Masya Allah, Al-Imam Syafi'i, guru Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mimpi kanjeng Nabi SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, abshir Ahmad bin Hanbal bil jannah. Kabarkan gembira, kabarkan kegembiraan, kabarkan kebahagiaan, berita ini kepada Ahmad bin Hanbal bahwa dia ahli surga. Tetapi ala bala'in ya yusibuh, tetapi dia akan mendapatkan ujian yang akan menimpanya. Kama qala. Jadi Rasulullah memberikan isyarat dalam mimpi Imam Syafi'i bahwa Imam Ahmad masuk surga, tetapi dengan ujian. Nah itu tadi ujiannya. Beliau mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah sampai akhirnya dipenjara, disiksa dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah baca ya biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Itu setelah beliau keluar dari penjara, ya, jadi sudah berganti penguasa ya, sudah berganti pemimpin yang soleh, pemimpin yang akidahnya benar. Itu Imam Ahmad dikeluarkan dari surga, dari penjara. Dikeluarkan dari penjara. Ya, lalu Imam Ahmad ditawarkan, apakah Anda mau untuk membalas kepada orang-orang yang menyiksa Anda selama di penjara? Beliau mengatakan, tidak. Saya maafkan mereka semua. Tak sepuro kabeh. Jadi yang pernah mukul, yang pernah mencambuk beliau di penjara, semuanya dimaafkan. Paham ya? Semuanya dimaafkan. Itulah kebesaran hati seorang Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Nah, kemudian beliau keluar dari penjara, ya beliau tetap mengajar, berdakwah dan lain sebagainya. Tetapi hadirin, efek ya atau bekas daripada penyiksaan di penjara itu masih ada. Ini yang pernah saya baca ya. Jadi Imam Ahmad itu mungkin karena karena bagian belakangnya ini sering dicambuk atau bagaimana. Kalau beliau duduk ngajar ya, itu kalau berdiri katanya itu ada daging-daging yang kayak kececeran itu. Atau kalau enggak darahnya yang apa namanya itu ya, kayak nerembes gitu loh. Ya apa ya, itu karena kerasnya siksaan waktu beliau di penjara. Jadi kalau habis ngajar berdiri itu ada yang kayak nempel situ. Ya wallahu a'lam. Mungkin zaman itu kan belum, kalau sekarang bisa dioperasi ya kan. Ini diambilkan dari bagian paha, ditempel dioperasi. Mungkin zaman sekarang begitu. Zaman dulu kan tidak ada. Jadi efek daripada siksaan itu. Subhanallah. Tapi beliau sabar hadirin. Beliau sabar. Dan tidak ada dendam kepada mereka-mereka yang menyiksa beliau itu. Tidak ada. Inilah sosok daripada seorang ulama besar yang namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dijamin surga oleh Nabi. Dijamin surga oleh Nabi. Ya. Nah, maka kita ini nggak bisa mendapatkan surga dengan gratis, itu nggak bisa. Makanya Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan ad-dunya mahi balash. Ya, al-jannah mahi balash. Beliau berkata al-jannah mahi balash. Surga itu tidak gratis. Surga itu tidak gratis. Innallaha ashtara minal mu'minina ya anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari kita ini. Allah akan membeli dari kita apa? Harta. Ya kan? Bahkan nyawa kita, harta kita. Allah akan beli. Nanti bayarannya bi anna lahumul jannah, dapat surga. Ya, artinya kita ini yang banyak sedekah gitu loh. Keluarkan harta kita, membantu fuqara, membantu orang miskin, membantu saudara-saudara kita.
Ya, nggak apa-apa kita punya badan capek sedikit, puasa lapar, nggih, haji payah, umroh capek. Ya, lihat orang yang sa'i itu kan nanti berhenti dulu, ya berangkat lagi, karena lumayan jaraknya, lumayan itu ya, lumayan. Ya, kalau saya tidak keliru, total itu 7 kali putaran sa'i itu 4,5 kilo kalau tidak keliru ya, lumayan kan ya. Tapi capeknya tidak sia-sia gitu ya, capeknya tidak sia-sia. Dia mengorbankan harta berangkat haji, berapa ONH-nya, berapa dia bayar umrohnya, enggak sia-sia. Bi anna lahumul jannah, kata Allah, nanti dibayar surga oleh Allah. Jadi enggak apa-apa, capek sedikit enggak apa-apa. Ya, kita hadir majelis ta'lim, hadir pengajian seperti ini, ya enggak capek padahal ya. Masa sampean capek ya ngaji nih? Ya, sing ceramah sing capek biasanya, ya kan? Jadi Anda jangan bilang enak ya Habib ya, sing ngisi pengajian dapat minuman apa ini? Jahe, ada air putih. Lah sing ngomong macam nih. Lah sampean meneng tok. Ya, lungguh senden bismikallahumma ahya wa bismika amut, nyaman. Hah? Nggih. Iya. Nah, tapi insya Allah dengan kesabaran kita hadir majelis istiqomah, insya Allah dibayar surga oleh Allah. Amin. Ya, dibayar surga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, Anda lihat bagaimana ibadahnya itu. Ya, luar biasa. Maka kalau Anda melihat aulia, ya, melihat orang soleh, katanya jangan lihat nihayahnya, jangan lihat langsung puncaknya. Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub, nggih, keramat. Habib Soleh Tanggul, keramat, ya kan, doanya masya Allah mustajab. Kiai Fulan, Kiai Hamid Pasuruan, wali. Loh, tapi Anda lupa bagaimana bidayahnya mereka, bagaimana permulaannya mereka itu. Paham ya maksud saya ya? Jangan lihat langsung puncaknya. Kalau puncaknya ya sudah, memang beliau memang wali gitu loh. Tapi lihat bawahnya, bagaimana waktu mudanya gitu loh hadirin. Bagaimana waktu beliau belajarnya, menuntut ilmu, belajar kemana-mana. Nah, ini yang harus kita ikuti. Jangan langsung lihat nihayahnya, enak ya jadi wali yang katanya bisa melipat itu, melipat jarak. Iya, melipat waktu, melipat jarak, banyak itu ya. Saya dapat cerita, salah satu minas solihin ya, minal aulia, itu diberi kabar bahwa ada satu ulama meninggal di luar kota. Ya, Fadul, antum kalau mau bareng saya, katanya, naik mobil orang ini, ayo saya antar, katanya beliaunya, mangkat diwi, mangkat gelu, sudah berangkat duluan wis, enggak aku nyusul jarene. Wis kamu berangkat tuh disik. Lah ini orang ini maksudnya seakan ini orang enggak punya mobil ini, maksudnya diajak gitu loh untuk takziah ke satu orang yang meninggal. Alah, mangkat, sudah berangkat, nanti saya nyusul. Ya. Loh, nyusulnya sama siapa gitu loh? Enggak punya mobil. Ya sudah, ya berangkat orang ini. Sudah ya. Begitu berangkat nyampe di tempat takziah tadi, orang-orang sudah ramai. Yang meninggal ulama. Terus tidak lama masjid mengumumkan ya kepada para jamaah, silahkan masuk ke masjid, sebentar lagi sholat jenazah akan dilaksanakan, akan diimami oleh fulan. Ya orang tadi itu yang mau dijemput itu. Loh kok si ngimami kok itu? Loh kapan berangkatnya? Siapa yang nganter? Sudah ada di situ. Jadi yang jemput tadi belum nyampe, beliaunya sudah nyampe di situ dan jadi imam sholat. Ya, nah itu ada yang seperti itu. Jadi bisa melipat
melipat bumi lah. Jadi kalau untuk kita jaraknya itu 50 kilo, untuk beliau satu langkah nyampe, bisa seperti itu ya. Ya tapi jangan nyoba-nyoba sampai nanti nyoba-nyoba dari Kundang Legi ke Bumiayu pancet setengah jam lebih ya. Ya, Masya Allah. Lah kalau Anda mendengar cerita-cerita seperti itu, keramat-keramat para aulia, itu jangan langsung lihat puncaknya ya, tapi lihat bagaimana beliau waktu kecil, mudanya, waktu belajar ilmu ya kan, berangkat, tirakat, riyadhah dan lain sebagainya ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini saya contohkan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Masya Allah ya, tidak diragukan lagi tentang kewaliannya beliau. Siapa yang meragukan kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Betul. Walaupun kita bukan wali, kita tahu kalau beliau wali. Manakibnya dibaca di mana-mana, ya kan? Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani ya, jadi beliau itu adalah keturunan Sayyidina Hasan ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan ya. Puncaknya beliau Masya Allah ya, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, beliau sebagai apa, pimpinan aulia di zamannya, Sultanul Aulia. Beliau mengatakan semua aulia, semua wali itu di bawah kakiku semua. Semua wali-wali yang di dunia ini pada masa beliau itu di bawah kakiku semuanya. Semuanya di bawah kakiku. Ya. Nah, memang begitu. Artinya pangkatnya luar biasa. Makomnya luar biasa. Tapi Anda jangan langsung melihat makom yang sangat tinggi tadi. Anda lihat bagaimana bidayah beliau. Permulaan beliau waktu belajar, waktu nyantri ya, waktu ibadah, bagaimana beliau itu mujahadahnya, riyadhahnya. Maka diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada saat beliau thariqahnya, ibadahnya kepada Allah itu kalau tahajud okay, kalau qiyamul lail, beliau berusaha tidak ngantuk. Ya, sholat malam, sholat lagi. Kalau ngantuk, beliau ngambil tali, ya misalnya ini tembok ya atau tiang, itu beliau membentangkan tali untuk pegangan. Ya, sudah ya. Nah, dalam keterangan lain, beliau kalau ngantuk kakinya diangkat satu. Jadi sholat sambil mengangkat kaki satu. Nah, ini kan kalau ngantuk geger. Rebu tadi, jadi supaya tidak ngantuk. Itu mujahadah beliau. Mudanya seperti itu. Lah, ketika dewasanya jadi wali, yuk pantas. Nggih napa nggih? Lah kita ini ngimpi. Subuh jam 7, duhur setengah 3, asar mepet, maghrib pengin dadi wali. Ngimpi, kepingin santai, pengin duduk-duduk di rumah langsung jadi alim, ngimpi. Loh iya, coba sebutkan, coba Anda cari mana ada orang langsung instan jadi ulama menurut jadi wali, mana langsung jadi alim moro apal alfiyah, moro apal Quran, mana? Enggak ada hadirin. Walaisal mar'u yuladu aliman innamal ilmu bitta'allumi. Tidak ada satupun orang lahir langsung alim. Betul enten hadirin, tidak ada. Ilmu itu dipelajari, ilmu itu belajar, berguru. Siapa? Sebutkan guru kita Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, ya kan? Bagaimana belajarnya beliau, bagaimana beliau menghafalkan matan-matan tadi itu, menghafalkan Al-Quran. Bahkan beliau pernah bercerita kepada kami, itu sebelum berangkat ke Mekah, sebelum belajar kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu di pondok Darul Hadis, beliau kan Darul Hadis ya, itu sudah menghafal hampir 1/4 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Jadi artinya masih muda, masih anak-anak sudah menghafal 1/4 dari
Riyadhus Shalihin. Tahu ya Riyadhus Shalihin ya? Hampir hafal semua. Itu beliau, artinya mujahadah. Nah, santri saya kira pengen ya gak ngaji tapi alim gitu loh. Lah ya apa iki? Suruh ngapal no males. Arba'in Nawawi gak apal-apal. Arba'in Nawawi itu 42 hadis saja. 42 hadis. Arba'in Nawawi gak apal-apal. Ya ada sih yang hafal innamal a'malu. Nah, hafal semua insyaallah nggih. Ya. Innamal a'malu. Nah, itu hafal semua itu. Ya. 42 hadis saja kita enggak hafal-hafal. Ini guru kita Habib Soleh sebelum belajar ke Mekah sudah seperempat daripada kitab Riyadhus Shalihin beliau hafalkan. Mujahadah gitu loh hadirin. Tidak ada orang alim tidak pakai belajar, itu tidak ada. Tidak ada, sudahlah. Tidak ada. Malah ada yang mengatakan man lam takun lahu bidayatun muhriqah laisat lahu nihayatun musyriqah atau kama qala. Ada sebagian dari ulama yang mengatakan barang siapa yang tidak memiliki permulaan atau masa muda yang membakar, ya maksudnya membakar itu semangat, ya waktu mudanya itu tidak semangat, males ngaji, males ibadah, maka ketika dia dewasa, ketika nihaya tidak mungkin bercahaya. Artinya jangan berharap nanti tuanya akan bercahaya, ya akan menjadi orang yang sukses. Mudanya saja males kok, mudanya itu loh males. Diajak ngaji gak gelem, diajak majelis gerimis titik wedi loro. Kalau tahun baruan mudun kabeh. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada tahun baru ya, tidak boleh ya. Ya bagus itu, karena pasti kumpul-kumpul lanang wedok pasti, ya kan, tahun baruan kumpul. Ada yang kumpul di alun-alun, kumpul di mana, cuma nunggu jam 12 malam. Kalau kata saya, sampai daripada repot-repot di rumah saja, jamnya puteran dewe, puter tibi sampai ke 12 mari tedung nyaman, ya kan? Ada apa? Keluyuran anak-anak muda-mudi ini, ya Allah. Efek negatifnya lebih banyak pasti. Ikhtilat laki perempuan pasti, maksiatnya pasti, ya. Saya pernah mendapat satu berita itu kalau sudah habis perayaan tahun baru itu Masehi itu ya, tahun baru Masehi itu maaf yang namanya kondom itu keleleran hadirin. Apalagi di tempat-tempat yang banyak wisatanya itu kondom itu keleleran. Jadi pasukan kuning yang biasa bersih-bersih itu jelas itu. Lah kita mau apa? Mau husnudzon, mau berbaik sangka. Loh beb, pelembungan beb, pelembungan apa? Lah iya. Lah terus untuk apa itu? Ya maksiat. Maksiat. Pernah kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya, ada satu mobil isinya 6 orang ya. Turun dari atas habis malam tahun baruan turun, ya mungkin yang nyupir ini teler, nobrok, jeder, meninggal. Itu di dalam mobil ada 2 perempuannya setengah telanjang hadirin. Jadi sing wedok loro iku wis muda, ya setengah telanjang lah. Ya. Dan terus ngapain coba? Mau husnudzon apa? Ndak bebe, ongkep jarene. Lho sik husnudzon ae. Ongkep ya apa? Mobil pasti ada AC-nya kok. Ya mancing maksiat hadirin. Itu efeknya itu. Ya, hanya tidak usah ya, tidak usah anak kita ikut-ikutan malam tahun baruan, tidak usah. Nggih. Tidak usah belikan trompet, tidak usah. Itu syiarnya al-Yahud, ya kan? Syiarnya Yahudi, syiarnya An-Nasara. Biarkan mereka saja. Kok sampai melok-melok? Kok yang Islam ikutan? Ya, malah kadang ini membingungkan hadirin. Justru yang paling banyak meramaikan itu siapa? Orang Islam. Lucu kan?
Loh, acaranya mereka, perayaannya mereka, tahun barunya mereka. Loh kok sampean, kok yang muslim yang ikut-ikutan? Kok anak-anak kita? Coba. Ketika malam 1 Muharram sepi. Bahkan mungkin anak kita tidak kenal yang namanya tahun baru Islam, tidak tahu. Tidak tahu anak kita. Tahunya ya 1 Januari tadi itu, malam tahun baruan Masehi, ya kan? Itu yang anak-anak kita tahu. 1 Muharram tidak tahu anak kita. Kapan 1 Muharram? Gak ngerti. Ya, jadi sudah apa ya? Sudah menjadi semacam apa? Kebiasaan tiap tahun bikin acara, kumpul-kumpul. Nah, ini kita harus pahami ya, dalam hal kepercayaan, dalam hal akidah, dalam hal perayaan, kita nggak boleh ikut-ikutan mereka. Tidak boleh ikut-ikutan mereka. Dalam hal hari raya mereka, kita tegas mengatakan lakum dinukum. Toh mereka sendiri mengatakan apa? Kami tidak butuh ucapan selamat dari kalian. Iya, mereka sendiri bilang begitu. Lah kok sing Islam kok ngeyel lah ya? Gak apa-apa mengucapkan selamat, malah muridnya diajak mengucapkan selamat. Ya apa sih? Merekanya sendiri mengatakan kami tidak butuh ucapan selamat Anda. Sudah kita ini anuan sendiri gitu loh. Aneh kan? Ketika kita Idul Fitri, hari raya kita, apa kita memaksa mereka mengucapkan Idul Fitri? Tidak. Dan itu sama sekali tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengganggu toleransi, tidak. Nggih napa nggih? Ya, baik, ini saya terangkan saja biar jelas ini. Kita ini diajarkan toleransi. Nabi mengajarkan toleransi. Sahabat mengajarkan toleransi kepada kita. Di zaman Kanjeng Nabi di kota Madinah, Islam berkuasa. Ya kan? Pertanyaan saya, apakah di Madinah saat itu tidak ada orang Yahudi? Ada. Nasrani? Ada. Paham ya? Loh, tapi Nabi sampai bersabda apa? Man ada dhimmiyan faqad adhani. Yang mengganggu orang kafir dhimmi ini berarti mengganggu aku, kata Rasulullah. Karena mereka dilindungi oleh Islam, gitu loh. Namanya kafir dhimmi. Kalau kafir harbi itu yang memerangi kita. Yang memerangi kita itu namanya harbi. Kalau kafir dhimmi yang tinggal di Madinah, mereka patuh dengan aturan Islam, dilindungi oleh Islam. Kurang toleransi apa coba? Rasulullah punya tetangga Yahudi sakit, Nabi datang, Nabi jenguk. Paham ya? Kurang toleransi apa kita? Nabi punya tetangga Yahudi, anak Yahudi itu anak kecil suka main-main ke rumah Nabi, dibiarkan sama Nabi. Masuk, pulang, masuk lagi, gitu loh. Ya, namanya anak kecil kan? Nanti main-main sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi, dibiarkan sama Nabi karena tonggo, tetangga. Apa kurang toleransi Rasulullah? Gitu loh hadirin. Sahabat Abdullah bin Umar punya tetangga Yahudi, itu kalau nyembelih kambing beliau bilang sama tukang potong itu, kalau sudah dipotong nanti pertama kamu kasih nih, tetangga Yahudi ini kasih duluan. Loh kok ini dulu, kenapa? Karena dia paling dekat dengan saya rumahnya, kasih dulu. Loh bagaimana? Itulah toleransi ya. Kita jujur ya, kita ini dalam muamalah jual beli banyak sama non muslim. Engki kulaan HP nang sopo, kulaan kain kemana kadang-kadang kita, betul apa enggak? Kita beli ini beli itu karena kepada orang non muslim. Tapi itu tidak apa-apa karena muamalah, sebatas muamalah, sebatas jual beli, sebatas kita berkawan, punya tetangga non muslim, tidak ada masalah. Paham nggak? Paham nggak? Kanjeng Nabi pernah minjem kepada orang Yahudi. Ayo, Nabi minjem, Nabi beli, Nabi pinjem gandum, lalu beliau menggadaikan akan tamengnya kepada orang Yahudi. Pernah Rasulullah. Sayyidina Ali punya kawan orang Yahudi. Ayo, artinya sebatas itu nggak ada masalah, boleh. Kadang kita di sekolah banyak teman kita non muslim, ya kan? Kita kuliah, teman kuliah kita banyak yang non muslim, tidak ada masalah.
kita berkawan baik. Tapi ingat, di sana ada batasan-batasan, di sana ada hudud yang tidak boleh kita langgar hadirin. Toleransi, tapi ojo kebablasan. Jangan kebablasan. Di situ ada aturan, di situ ada hudud, ada batasan. Apa batasannya? Kalau berhubungan dengan hari raya mereka, kepercayaan mereka, akidah mereka, kita tidak boleh ikutan. Tidak perlu mengucapkan selamat. Kenapa? Karena kalau Anda mengucapkan selamat, ada indikasi Anda percaya dengan kepercayaan mereka. Lalu kita baca suratul Ikhlas bagaimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Apa artinya lam yalid walam yulad? Allah tidak melahirkan. Allah tidak melahirkan, artinya Allah tidak punya anak dan Allah tidak diperanakan. Allah nggak punya ibu, nggak punya bapak. Sementara keyakinan mereka ada, ya kan? Tuhan Bapa, terus Tuhan Anak dan apa, Roh Kudus, ya. Itu kan yang namanya Trinitas. Itu kan keyakinan mereka. Loh, kalau Anda perhatikan, ikut mengucapkan, bahkan ikut meyakini seperti mereka, berarti itu kontradiksi namanya, bertentangan dengan keyakinan Anda sendiri. Paham nggih? Paham apa enggak sih ini? Anda katanya muslim, saya muslim, oke, qul huwallahu ahad, Allah satu, Allah esa, lam yalid walam yulad. Terus ketika hari raya mereka Anda ikut, malah masuk ke tempat ibadahnya mengucapkan selamat. Loh, berarti kontradiksi ini. Makanya maka tidak salah ya jika ada satu ulama mengatakan itu malah jadi penodaan agama. Itu justru menodai agama, bukan toleransi namanya, menodai agama. Paham nggih? Jangan dicampur hadirin. Toh seperti yang sudah saya katakan, mereka juga tidak berharap dari kita untuk mengucapkan selamat, enggak. Paham ya? Dan itu tidak akan mengganggu toleransi, itu tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika kita, enggak. Tetap berkawan, tetap kulaan sama orang itu, tetap. Paham nggak? Ya. Ini kita kalau mau jujur nih, kopiah-kopiah kita lah made in mana ini? Woi, ayo lihat kopiahnya semua ini. Made in mana itu? Ah, iya. Tapi selama itu hanya muamalah, jual beli, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini HP kita dari mana semua ini? HP itu loh. Nah, iya kan? Tidak ada masalah muamalah. Nah, makanya sangat disayangkan kalau ada yang katanya alim, yang katanya ustadz, katanya punya ilmu, malah menganjurkan orang untuk mengucapkan gitu loh. Bukan dia hanya mengucapkan sendiri, tapi menganjurkan, ayo murid-murid saya, ayo mengucapkan. Apa tujuannya? Apa faedahnya gitu loh. Paham nggak? Ingat, saya bicara ini apa adanya, tidak ada tujuan menyinggung siapapun. Ya, tidak ada tujuan menyinggung ini, tidak ada. Saya ngomong apa adanya. Oke? Tidak boleh. Kalau sampai kita meyakini seperti keyakinan mereka, ya murtad namanya. Loh iya kan? Kalau kita ikut meyakini bahwa ada Tuhan ini, ya berarti murtad kita. Kafir berarti. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus kita pisahkan itu, ya. Jangan mengatasnamakan toleransi tapi kebablasan. Sekali lagi, itu sama sekali tidak mengganggu toleransi kita, tidak mengganggu sama sekali. Lakum dinukum, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang kafir, aku tidak menyembah yang kalian sembah, kalian tidak menyembah yang aku sembah. Beres. Simple ya, beres, sudah selesai. Ya, kita muslim, saya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, selesai. Kalau Anda punya keyakinan, terserah, enak kan? Nah, jangan dicampur, aduh, nanti kebablasan. Akhirnya Jumat nang masjid, kalau hari Minggu, lah lucu itu.
engkau Sabtu ke tempatnya Yahudi. Tidak begitu hadirin. Tidak boleh dicampur aduk ya. Nah, termasuk tahun baru Masehi itu bukan milik kita itu. Bukan milik kita itu. Ya, jadi tidak usah ikut-ikutan lah. Anak-anak kita ini mau beli trompet tidak usah. Ya, mudah-mudahan tidak ada orang jual trompet ya. Amin. Soalnya sing dodolan ya wong Islam biasanya wong Islam. Engki. Repot sing dodolan pada Islam mah repot ah. Sing dodolan Islam, sing tuku wong Islam. Insyaallah tidak ada yang jualan trompet lagi lah insyaallah ya. Nah, itu kan syiarnya mereka, tidak usah ikut-ikutan lah. Nanti saya makan apa Bib? Ya makan nasi, masa makan trompet sampean? Kalau gak dodolan trompet kan bisa jualan yang lain ya kan? Iya, jadi jangan jadi pembantu penyebar apa namanya tadi itu. Jangan jualan trompet, jualan yang lain. Insyaallah barokah. Insyaallah lebih barokah. Ya. Itu dari segi hukum ya. Tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir, tidak boleh mengikuti orang kafir. Loh, dari segi kesehatan, Anda kalau beli trompet kan dicoba biasanya itu. Tes. Masa langsung ya sudah yang ini kan dicoba dulu itu. Totot. Yang satunya totet. Sing iki. Nah, nanti beli yang ini. Datang lagi anak lain. Mas, yang ini Mas, coba lagi. Sudah berapa mulut tadi itu? Nggih napa nggih? Nanti anak lain beli lagi, nyoba lagi. Jadi satu trompet sudah berapa mulut yang nyoba? Anda nak mikir ke situ? Ya enggak? Loh, dari segi kesehatan sudah jelas. Dan penjualnya pun sebelum jual mesti nyoba juga. Tidak mungkin tidak dicoba. Butuh kan mesti dicoba. Hanya otomatis dia juga bibirnya nempel. Jadi berapa bibir satu trompet itu? Pokoknya tidak usah beli trompet. Tapi anak saya nangis Beb. Ya sampean pakai cara. Ya, nak ya tak belikan apapun, yang penting ojo tuku trompet. Ya wis vario ae. Iya tak tuku no vario. Pokok ojo tuku trompet nggih. Bedone cek nemen ya. Trompet sama vario ya. Nah, tapi tidak apa-apa, karuan daripada anak kita beli trompet. Pakai cara ya. Ibu-ibu ini kan biasanya seneng apa kayak patung-patung itu loh, hiasan-hiasan, nok-nokan, apa namanya itu? Kayak kristal-kristal. Semerap nggih? Tahu enggak? Kristal yang model burung-burungan, kucing-kucingan, apa? Itu enggak boleh hadirin. Boten angsal niku. Tidak boleh. Jangan ada patung di rumah kita. Malaikat tidak masuk, malaikat rahmat tidak masuk. Ya kalau Israel masuk. Israel gak wedi patung Pak. Iya, Israel masuk. Nah, malaikat rahmat tidak masuk. Nah ini ada cerita, ada satu orang kaya tapi orang tajir ini. Istrinya itu suka ngoleksi itu tadi, kristal-kristal bentuk binatang apa. Ini suaminya ini gimana ya caranya supaya istri saya tidak punya ini semua ini. Nah, akhirnya dia punya cara. Oh ya wis. Nah, nanti pas jalan gitu pura-pura apa? Kesenggol. Ya, kan mahal-mahal itu ya, yang kristal-kristal itu loh. Ya, kesenggol, centak. Aduh, Dek, gak sengaja, Dek. Loh ya apa sih Mas? Gitu ku di Singapura iki. Waduh ya apa gak sengaja. Wis tak ganti duit ae iki lho duit. Nah. Nggih. Ya seneng bojone. Oh, yang ngomel-ngomel sebentar tok. Oh, nek duit ya gak apa-apa wis ya. Nah, terima duit. Nanti berapa hari lagi nyenggol lagi yang satunya, pecah lagi, ganti lagi sampai habis satu rumah itu apa? Dari patung-patung itu. Tapi diganti duit, ganti PC. Nah, kalau saya tidak punya uang Beb, ya ganti godong tahu apa terserah. Nah, ya pokoknya pakai cara lah supaya tidak ada patung-patung di rumah kita. Hati-hati ya, kadang orang souvenir itu loh, tahu ya, souvenir, kucing-kucingan apa, tidak boleh buang-buang itu. Ya malaikat tidak masuk, saestu, malaikat tidak masuk. Dan patung-patung seperti itu tempatnya jin itu.
Ya, jadi sempat ada dialog antara satu ulama dengan jin muslim. Itu ditanya, jin itu sukanya di mana? Dia bilang di patung-patung itu. Jadi kucing-kucingan atau manuk-manukan itu senengnya tuh jin di situ. Ya, jadi mulai sekarang atau nanti Anda pulang ke rumah dilihat kalau ada yang gitu langsung dibuang ya, dibuang. Ya, mahal beb, gak ngurus mahal. Daripada rumahnya enggak apa? Kemasukan malaikat rahmat, gegeran tok ai. Ngamuan tok karena isinya setan tok. Isinya jin. Ya. Saya ya bisa saya prediksi ini ibu-ibu masih punya di rumah ini hiasan-hiasan itu. Buang, hancurkan. Ya, teteh cari yang Madura. Napa teteh nih? Hah? Ya tumbuk, pokoknya ya apa cari aja. Ya, makanya kadang-kadang kan ada rumah itu kalau relief rumah nanti ada burung-burung bangau itu ya, burung-burungan itu loh. Dari apa itu? Dari semen itu. Ya, kalau kita diajarkan oleh guru kita, kepalanya suruh putus katanya. Jadi misalnya burung-burungan itu cetak ketok, kepalanya potong. Karena kan tidak mungkin hidup kalau tidak ada kepalanya. Karena ada hadis hadirin. Orang yang buat patung seperti itu besok sama Allah disuruh menghidupkan. Paham? Anda bikin patung-patungan, besok disuruh hidupkan. Ayo kamu kasih roh ini, hidupkan ini. Karena menyerupai ciptaan Allah gitu loh. Menyerupai makhluk hidup. Nah kalau pohon tidak apa-apa. Pohon-pohonan banyak kan, pohon dari plastik apa tidak apa-apa. Tapi kalau binatang jangan. Karena itu ziruh yang punya roh gitu loh. Besok Anda dipaksa untuk menghidupkan itu. Nah, jadi di rumahnya misalnya masih ada patung-patung, ada nok-manokan, cengko-cengan, buang. Nah, termasuk di mobil katanya, mobil ada kan hiasan yang ini loh ya, gerak dok. Iya. Saya pernah diundang satu orang, dijemput, mobilnya ada kucing-kucingan saya itu sing gerak-gerak terus loh. Terus saya bilang, loh kok ada ini apa kucing-kucingannya nih? Iya beb, anak saya. Loh jangan, ndak boleh. Udah boleh beb. Iya nanti mobilnya sampean ndak kemasukan malaikat rahmat kok akhirnya. Oh gitu ya. Iya langsung dicopot hadirin. Kan pakai lem itu ya. Langsung dicopot, langsung dibuang. Ya tengah jalan itu. Loh maksud saya nanti di rumahnya enggak, langsung potol buang. Ada kan emang tepat cetak goreng kan enggak ada mah. Saking semangatnya gitu ya. Udah boleh, enggak boleh langsung. Nah, alhamdulillah. Ya berarti nurut. Ya, saya sudah sampaikan begini sampai ndak nurut ya wallahu a'lam. Awas Israel teko mari ini ya. Kalau mereka rahmat ndak masuk. Kalau Israel masuk rumah kita. Kembali kepada kajian kitab. Jadi termasuk janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa adalah al-jannah ya, surga dengan segala macam kenikmatannya, dengan segala macam apa yang Allah siapkan ya di surga tadi yang sangat luar biasa. Maka bertakwalah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan perintah Allah sebaik-baiknya, tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya min ibadihil muttaqin, min ibadihil muflihin, min ibadihil faizin bi khairatid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dijaga oleh Allah dari wabah corona, dijaga dari segala macam wabah penyakit zahir batin. Mudah-mudahan tetap sehat wal afiat, tamamal afiyah. Wabil khusus guru kita Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Ali Drus dan semua ulama-ulama kita insyaallah tetap diberikan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.